Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak bersama dengan keluarga kabarnya sehat dan baik selalu. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1 subtema 3. Anak-anak sekalian, pada tema 1 subtema 3, anak-anak akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Apa yang dimaksud dengan teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks lisan memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan dengan menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau yang dibicarakan. Anak-anak sekalian, pada tema 1 subtema 1 dan 2, anak-anak telah belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks paragraf dan juga menyajikannya dalam peta pikiran dalam bentuk diagram dan juga tabel. Pada kesempatan kali ini, anak-anak juga akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Tadi sudah disampaikan bahwa teks lisan itu adalah teks yang dibacakan dan juga di dalamnya anak-anak itu ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nanti anak-anak akan menyimak dan mendengarkan teks yang Pak Guru bacakan dan anak-anak akan menentukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Baiklah anak-anak sekalian, contoh teks lisan 1 yang akan dibacakan sebagai berikut. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Untuk dapat menentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan yang telah dibacakan tadi di atas, maka anak-anak harus menyimaknya dengan seksama, dengan cermat, sehingga bisa menentukan mana gagasan pokok dan pendukungnya. Baiklah anak-anak sekalian, kita bahas. Pertama, gagasan pokok. Dari teks lisan di atas, gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia yang mampu menarik wisatawan. Jadi anak-anak bisa membuat kesimpulan atau menyimpulkan pada kalimat utama atau kalimat yang pertama. Di sana anak-anak bisa membuat kesimpulan dari kalimat utama, kemudian disusun menjadi gagasan pokok, sehingga kalimatnya menjadi makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Yang kedua, gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu ada 3. Yang pertama, makanan tradisional memanjakan wisatawan. Itu ada di kalimat penjelas 1. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Itu ada di kalimat penjelas 2. Dan yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Itu ada di kalimat penjelas 3.
Anak-anak sekalian, karena tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya, bahwa untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks paragraf, yaitu pada pembelajaran subtema 1 dan 2, tentu anak-anak akan lebih mudah ketika pada teks lisan ini anak-anak menyimak ya dengan seksama, karena pada kesempatan ini anak-anak akan diajak untuk menyimak teks lisan yang ada pada tugas berikut ya. Nanti anak-anak menyimak, mendengarkan dengan baik, kemudian tugasnya adalah anak-anak menuliskan gagasan pokok dan pendukungnya. Nanti dikerjakan di kertas lembaran dan dikumpulkan di sekolah ya, nanti dengan tugas yang lain, yang tugas dalam bentuk lembaran atau portofolio, nanti bisa pada tanggal 12, 13, dan 14 Agustus atau harinya Rabu, Kamis, Jumat ya. Silakan anak-anak bisa menyesuaikan untuk pengumpulannya sehingga bisa bareng dengan tugas yang lainnya. Baiklah anak-anak sekalian, mari anak-anak kita ajak untuk menyimak dan mendengarkan teks berikut, yang kemudian anak-anak menentukan gagasan pokok dan pendukungnya dengan cara menyimak dan mendengarkan. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang berkelompok. Permainan tradisional perorangan diantaranya engklek, egrang, gasing, dan layang-layang. Permainan tradisional berkelompok diantaranya bentengan dan ular naga. Dalam permainan berkelompok, setiap anggota kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Baiklah anak-anakku, silakan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan yang sudah kami bacakan di atas. Selamat mencoba, terus semangat belajar dan berlatih. Salam sehat buat anak-anak dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.